Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah Majelis Ta'lim Darul Hidayah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita akan masuk pelajaran kepada penguasaan surah Al-Fatihah. Surah yang kita baca setiap hari dalam salat, sehingga bacaan kita harus benar, harus sesuai dengan yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para ulama sepakat bahwa membaca Al-Fatihah hukumnya wajib ketika sholat, sehingga ketika itu menjadi wajib maka mempelajarinya termasuk wajib. Nah, ada beberapa kesalahan yang tanpa kita sadari selama ini, maka dengan majelis ini mudah-mudahan semuanya mengetahui kesalahannya dan juga bisa memperbaiki bacaannya. Kita mulai dengan ta'awudz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. 1 2 3. Bapak Ibu, itu dimulai dari huruf hamzah atau alif, hamzatul wasal. Maka pangkal tenggorokan, tempat keluarnya huruf itu harus tepat. A, 1 2 3. A-u. Naik ke atas sedikit ke pertengahan tenggorokan. Dalam kitab Al-Jazari dijelaskan tentang bagaimana makharijul huruf. Huruf ain itu wastul halqi, pertengahannya. A-u, 1 2 3. A itu huruf tebal tipis? Tipis. Maka kalau tipis cukup dengan tabassum. Jadi metode tabassum ini metode tersenyum. Jadi melafazkan huruf tipis itu cukup senyum saja. Saya namakan ini metode tabassum. Apa Bapak Ibu? Tabassum. Jadi tahsin surah Al-Fatihah bitabassum, bersanad dengan riwayat Hafiz an Asim. Baik, kita lanjutkan. A'u, maka jangan merasa berat. Kalau berat nanti jadi huruf tebal. A tidak boleh. Harus tipis. A'u, 1 2 3. Kemudian huruf ain, di atas huruf ain itu ada kasroh, dhammah atau apa? Atau fathah? Dhammah. A'u. Maka ketika melafazkan dhammah harus indimamus syafatain. Jadi dimonyongkan mulutnya. A'u, 1 2 3. A'udzu. Dzu itu huruf dal, itu makhrajnya itu adalah ujung lidah bersentuh dengan gigi seri bagian atas, jadi agak keluar sedikit. Dzu. Jadi cara ingin mengetahui makharijul huruf itu cukup disukunkan tambah fathah atau yang hidup sebelumnya. Contoh, al, 1 2 3. Id, ud. Nah, jadi cara mengetahui makhraj suatu huruf adalah disukunkan. Maka sekarang huruf da. A'udzu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. 1 2 3. Itu huruf itu, kemudian B, tidak boleh kita baca B, itu tidak boleh, harus jelas B. A'udzu billahi, tidak boleh he, hi. Billahi, di situ ada syiddah. Syiddah itu adanya tekanan yang harus kita tekan. Billahi, nabroh namanya. Jadi setiap ada syiddah itu dinabrohkan, kecuali huruf mim dan nun. Billahi, 1 2 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. 1 2 3. Ya, itu ada huruf shin. Shin itu huruf tafasyi, berarti harus kita penuhkan mulut kita. Tafasyi. Apa namanya? Tafasyi. Jadi shin, minasy syaitan, ta. Sama-sama lafazkan huruf ta. minasy syai' huruf isti'la minasyaitonir rajim.
2, 3. Nah, ketika di akhir ayat mad arif disukun harus ada tawassut. Rojim. Jadi jangan berhenti mendadak. Rojim, jangan. Rojim, ada sedikit yang tersisa dari huruf mim. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kalau mad arif disukun itu boleh 2, boleh 4, boleh 6. Dan kita harus konsisten, kata Syekh Imam Al-Jazari, harus konsisten. Kalau 2, 2 semuanya, kalau 4, 4 semuanya. Jadi demikian. Baik. Ayat yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. 1, 2, 3. Berarti di situ ada huruf ba dimulai dalam harokat kasrah. B tidak boleh kita baca b tidak boleh. B. Bis di situ ada huruf sin. Sin itu ada hamesnya, ada sifat hames. Jadi mengalir, ada bis tidak boleh, bismi tidak boleh. Harus bismi. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. 1, 2, 3. Di situ ada lafzul jalalah Allah, bismillahi. Kemudian ar-Rahman. Ra itu takrirur ra'at, jangan lebih dari 1 harokat. Tidak boleh berpanjang-panjang. Hir tidak boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ulama ada 2 pendapat, ada yang ra-nya begitu tebal, ulama di Syam itu tebal sekali, hirrah. Tapi kalau ulama-ulama Mesir itu agak ringan, hirrahma. Jadi boleh tebal sekali, boleh tebal tidak terlalu tinggi. Ingat, ulama Mesir boleh, Syam boleh, karena memang ulama berbeda pendapat dalam beberapa kaitannya yang furu'iyah. Insyaallah semuanya memiliki sanad yang sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. 1, 2, 3. Ar-Rahim sama. Him mad arif disukun, berarti harus disukunkan di akhir. Bismillahirrahmanirrahim. 1, 2, 3. Kemudian ayat yang kedua. Alhamdulillahi rabbil alamin. 1, 2, 3. Jadi huruf hamzah jangan ditebalkan dengan a, tidak boleh. Harus sambil tersenyum. Huruf tipis ya. Alhamdu. Kemudian huruf lam sukun. Sebagian kita ada yang membacanya al. Maka tidak boleh kita membaca al, nanti jadi qalqalah. Cukup kita tahan. Alhamdu. 1, 2, 3. Jadi lam itu sifatnya tawassut di situ. Jadi tawassut artinya kita tidak membalikkan seperti qalqalah. Alhamdu. Dan huruf ha tidak boleh kita baca ha. Kalau kita membacanya ha, maka nanti artinya berubah. Kalau sudah artinya berubah, tentu mengubah makna. Kalau disengaja tidak sah sholatnya. Kita baca alhamdulillah, kita sengaja, itu berarti sholatnya tidak sah. Karena nanti artinya kematian. Na'udzubillah, kita menyebut Allah mati, dan itu kafir. Tapi yang benar adalah alhamdulillah. Sama-sama ha, alhamdulillah. Ya, jadi dari tenggorokan bagian tengah ya, alhamdulillah.
1, 2, 3. Ya. Alhamdulillah. Huruf H harus jelas. Jangan sampai kita memakai huruf H. Kemudian ada juga sifat tawasud pada huruf lam, lillahi. Tidak boleh kita menyebut lillahi, ha, mengkhafa'kan atau mensamarkan ha, tidak boleh. Lillahi tidak boleh. Harus lillahi. Kemudian kesalahan yang lainnya menipiskan huruf ra, rabbil, itu ra tebal. Maka harus rabbil. Jadi tidak boleh kita sambil tersenyum. Kalau huruf tebal rumusnya bagaimana? Tidak tersenyum, mengangkat, dan sifatnya adalah tebal. Tafkhim. Rabbil alamin. Kemudian kesalahan yang lainnya yaitu terburu-buru ketika wakaf. Alamin. Terburu-buru. Alamin. Berarti mendadak. Itu juga salah. Jadi harus ada yang disebut dengan sisa huruf daripada huruf nun tersebut. Selanjutnya ayat yang ke-3. Ar-Rahmanir Rahim. 1, 2, 3. Nah, ini sama ya dengan ayat yang pertama tadi ya. Jadi kesalahan kita banyak yang menebalkan huruf hamzah. A tidak boleh. A-nya tipis, ro-nya tebal. Jadi harus dibedakan mana tebal, mana yang tipis itu adalah a hamzatul wasal ya, itu namanya hamzatul wasal. Jadi harus tipis. Dan ketika mempanjangkannya dengan gunnah itu tidak boleh kita berhenti mendadak juga. Contoh Ar-Rahim itu tidak boleh. Harus kita berikan sisa suara kita sedikit di akhir ayat tersebut. Selanjutnya Maliki yaumiddin. 1, 2, 3. Mim huruf tipis maka harus kita lafazkan tipis. Maliki yaumiddin. 1, 2, 3. Kesalahan yang biasa yaitu menghilangkan syiddah, tidak boleh. Huruf dal, di atas huruf dal itu ada syiddah, harus ditekan. Middin. Jadi setiap ada syiddah itu dinabrohkan, dikeraskan, ditarik, tapi tidak boleh berlebihan juga. Itu namanya nabroh. Kecuali huruf mim dan wa, nun dan mim itu tidak perlu kita nabrohkan karena memang gunnah. Selanjutnya Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. 1, 2, 3. Jadi harus kita tipiskan huruf hamzah. Iyyaka. Karena huruf hamzah ataupun alif itu tipis. Ya-nya juga tipis. Harus kita nabrohkan, kita naberkan. Jadi ditekan. Iyyaka. 1, 2, 3. Dan ada sifat rahawah pada huruf ya. Iyyaka na'budu. Dan kita tidak boleh merubah ya bertasdid menjadi mat. Tidak boleh. Misalkan seperti ini. Iya, tidak boleh. Harus iyyaka. Nah, itu harus jelas. Huruf ain pada kalimat na'budu tidak boleh kita baca na'budu. Harus na'budu. Keluar dari wastul halqi. Imam Ghazali dalam kitab Muqaddimah Jazariyah itu menjelaskan bahwasanya huruf ain itu pada apa? Pada wastul halqi, pada pertengahan tenggorokan. Na'budu. Na'budu. Wa iyyaka nasta'in. Jadi nin, huruf nun, huruf waw, huruf sin itu tipis semuanya. Jadi tidak ada huruf tipis pada ayat yang berbunyi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kita lanjutkan. Ihdinas 1, 2, 3. Ihdinas siratal mustaqim. Nah, di situ ada
huruf H tidak boleh kita ubah menjadi H, jangan terbalik. Dina tidak boleh. Harus ihdina. Ihdinas sirah, huruf H tebal. Huruf H-nya tipis tapi jangan sampai kita tipiskan. Selanjutnya ada huruf shad. Jadi huruf shad jangan kita ubah menjadi shin. Ihdinas shi, tidak boleh. Huruf shad ketika berada pada posisi kasroh, ada tanda kasroh, maka tebalnya jangan terlalu berlebihan. Tetap huruf shad tapi tidak berlebihan. Ihdinas si. 1, 2, 3. Nasi. Jadi jangan kita ubah hurufnya menjadi sin atau shin. Tetap shad. Ihdinas si. 1, 2, 3. Huruf tebal, huruf ro tebal, huruf ko tebal, huruf qaf tebal. Ada 4 huruf tebal pada ayat ini. Ihdinas siratal mustaqim. 1, 2, 3. Begitupun huruf qaf. Huruf qaf ini huruf tebal, tapi karena ada harokat kasroh di bawahnya, maka tidak boleh berlebihan. Qain tidak boleh. Jadi sewajarnya. Ihdinas siratal mustaqim. Huruf tebal itu ada pada huruf apa saja Bapak Ibu? Ada berapa huruf tebal? 7. Khussa dhabtin qid. 1, 2, 3. Dhabtin qid. Huruf kha, huruf sad, huruf ta, huruf ghain, huruf dha, huruf qaf. Jadi ada 7. Cara mudah mengingatnya khussa dhabtin qid. Selain 7 ini tipis semuanya. A, ba, ta, sa, ja, itu semuanya tipis. Baik. Insyaallah dalam pembahasan tajwid, kitab Jazariyah atau kitab Tuhfatul Atfal bisa kita perdalam lagi. Sekarang kita fokus kepada Al-Fatihah dulu, kita tuntaskan. Ayat terakhir, ayat yang ke-7. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. 1, 2, 3. Jadi di situ ada huruf lam ya, siratal ladzina. Sifat lam itu tawassut. Jadi jangan sampai kita hilangkan siratal ladzina. Dan itu huruf tipis, tidak boleh kita tebalkan. Yang tebal itu hanya huruf-huruf tebal yang tadi sudah kita sebutkan. Siratal ladzina. Kemudian kesalahan yang lainnya ada yang mengubah huruf dal menjadi huruf da. Jadi huruf dal harus sesuai dengan makhrajnya, yaitu bagaimana di ujung lidah nempel ke gigi seri bagian atas. Jadi agak keluar sedikit. Ladzina. 1, 2, 3. Zi. Az, id, ud. 1, 2, 3. Jadi harus ada keluar sedikit dan tidak boleh kita samakan dengan huruf dal. Kemudian kesalahan yang lainnya ada yang mengkolkolahkan nun. Tidak boleh. Ana, am, tidak boleh, harus izhar. Dalam kitab Tuhfatul Atfal, Syekh Muhammad Sulaiman Al-Jamzuri berkata, wa adhiranna, harus diizharkan kalau ada huruf halqi. Maka inilah gunanya kita mempelajari kitab tajwid agar kita mengetahui hukum asalnya. Nah, begitupun pada kalimat an'amta ada huruf mim sukun. Itu mim sukun, itu hukum mim sukun bertemu dengan huruf ta apa namanya? Idhar syafawi. Jadi jelas juga, tidak boleh kita baca an'ama, tidak boleh. Harus jelas. Kemudian kesalahan yang lainnya ada yang mengimalahkan ha. Alaihim, tidak boleh. Harus alaihim, harus jelas. Alaihim ghairil maghdubi. Al-maghdub menghilangkan huruf lam tidak boleh secara sifatnya tawassut.
alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Pada kalimat waladdallin, kesalahan kita yaitu ada yang tidak menabrakkan, tidak memberi tekanan, itu salah. Setiap rumusnya apa tadi? Setiap ada syiddah di atas huruf yang 28 itu harus dinabrahkan, kecuali huruf mim dan huruf nun. Itu cukup digunakan. Walau 1 2 3. Walau dhallin. 1 2 3. Harus ada memposisikan huruf sesuai tempatnya. Yang tebal itu tebal, yang tipis itu tipis. Lam jangan ditebalkan. Maka ketika sampai di huruf dhad baru ditebalkan. Itu ada mad lazim musaqqal qilmi 6 harokat. Dan di situ ada syiddah lagi, maka kita membacanya dengan menabrohkan. Ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan memasukkan secara lembut waladdallin. Ini sesuai yang saya dengar dari Syekh Faisal Hamud. Dan ada juga ulama yang menekankan waladdallin. Semuanya benar karena memang memiliki riwayat yang itu bisa dipertanggungjawabkan secara mutawatir. Yang penting adalah bagaimana kita membaca Al-Quran sesuai dengan ilmu kita, sesuai yang kita pelajari dari ulama-ulama kita, dari guru-guru kita, dan insya Allah ini semua akan memberikan keberkahan ilmu melalui apa yang diajarkan oleh ulama dan guru-guru kita semuanya. Baik, kita baca dari awal qiraat Al-Fatihah riwayat Hafiz an Asim sesuai yang saya bacakan kepada guru-guru saya, dan saat ini saya ijazahkan kepada Bapak Ibu semuanya secara umum bacaan ini yang sanadnya insya Allah tersambung kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya mendapatkan dari guru-guru saya selama saya bertalaki, selama saya setor hafalan, selama saya setor bacaan, dan insya Allah ini akan menjadi amal jariah untuk mereka semuanya. Dan hari ini secara umum saya ijazahkan, saya baca terlebih dahulu, Bapak Ibu dengarkan, boleh diikuti, dan kita mulai dari ta'awun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. 1 2 3. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya ijazahkan bacaan ini secara umum. Mudah-mudahan
semuanya bermanfaat dan menjadi amal jariah untuk saya dan guru-guru saya. Semuanya ucapkan qabiltu. Alhamdulillah, barakallahu fikum. Dan kita tutup pengijazahan secara umum dengan membaca kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dan untuk secara khusus nanti distorkan bacaannya satu persatu melalui admin, nanti disiapkan. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.